Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Bapak Haji Zurzinata beserta keluarga besar, calon Bupati Kabupaten Kepahyang dengan nomor urut 3 yang kita hormati dan dirahmati Allah, calon Ibu Wakil Bupati, istrinya Pak Hafiz, bukan Ibu Hafiz, yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua Tim Pemenangan Zurninata Hafiz yang kita hormati dan dirahmati Allah, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kepahyang Bapak Edward Samsi. Saya ini bingung dengan Edward. Istrinya tuh adik saya, mak putri itu bibi saya. Saya kenal dengan Edward ini jauh dia sebelum kenal dengan Putri. Aku bergakak dengan dia, Putri bedang dengan aku. Dia bolak-balik ini. Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah Bengkulu ini tidak ada kandidat calon kepala daerah yang ngajak pengajian model ini tiap malam Jumat. Baru inilah. Nah, maka ingin saya sampaikan, saya diundang ke sini nih untuk ngisi pengajian. Perkara Bapak Ibu dan masyarakat Kepahyang mau milih Zurninata, itu urusan Bapak Ibu. Kalaupun tidak mau memilih kandidat yang lainnya, itu terserah. Ayo, jangan Pak Ustadz kampanye, ide aku pengajian. Diundang oleh Edward Samsi. Kebetulan Zurninata ini calon Bupati Kepahyang berpasangan dengan Hafiz. Nak milih Zurninata Hafiz itu hak Bapak Ibu. Karena saya dikata tidak mau milih yang lainnya, itu hak Bapak Ibu. Supaya jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur ini pertama melapangkan jiwa. Sebab ada yang mungkin luar biasa perasaan sekarang ini. Kata Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri,
Ada 3 model orang sekarang ni. Model pertama merasakan waktu ini sangat cepat. Siapa ini? Rombongan Pak Jokowi. Ntar lagi tanggal 20 selesai kau. Yang kedua merasakan waktu ini sangat lambat. Itu rombongan Pak Prabowo. Alang Kelamu tanggal 20. Kelompok yang ketiga tidak terpengaruh dengan waktu cepat lambat, cuma nunggu baik apa kejadiannya Pak Jokowi setelah selesai ni kelak. Nak nunggu itu. Nah, kita bersyukur kepayang ni adem, tenang. Yang kedua, kita bersyukur bisa hadir pengajian itu luar biasa Bapak Ibu. Ada hadis pada al-amalnya, mendengar pengajian 1 jam itu lebih baik daripada bezuk 1000 orang sakit. Mulai dari Kepayang ini kita tengok orang sakit sampai ke Provinsi Bengkulu, mungkin sebulan belum kelar. Dan itu belum tentu jumlahnya 1000. Pas kita balik ke Kepayang, kita yang terduduk sakit. Nah, maka dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada bezuk 1000 orang sakit. Lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Tarawih 11 baik kadang-kadang milih imam. Jangan diundang Imam Luye. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan pada jangan puluh sudah dia. Geulah kalau mundang Ustaz Yom, dah Ustaz Leyun. Sepanjang terawihnya tidak merasa nyaman. Sambil itu dia ngomong, malam mengen cigai kau sembiang pion, dah surah Leyun. Pindahnya ke masjid lain, tahu-tahu Ustaz Leyun itu di masjid itu pula. Tidak akan nyaman kita. Nah, dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Siapa yang solat 1000 rakaat? Gitu. Tarawih yang kita milih itu 23 apa 11? 23 ai cak milih. Itu 11. 11 442 apa 222 443 ayat itu. 443 ayat apa? Al-Hakumut. Oh, itu yang dikejar. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mentakdirkan untuk Kepayang ini di 25 230 itu ada 3 calon. Di antara 3 itu ada Zurninata dan Hafiz. Itu. Yang nomor 1 saya tidak hafal, yang nomor 2 saya tidak kenal. Tidak perlu saya sebutkan. Sampai ke tahap ini kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah mau maju dan mencalonkan diri. Saya sering ditanya di Bengkulu, game maju, Pak maju terus punya pada. Ngapa tidak calon Pak Ustaz? Saya bukan tidak hendak calon. Amir Hamzah, Ustaz senior mencalon tidak menang DPR. Yul Kamra kawan saya maju di kota tidak menang.
Dani Hamdani tiap periode tidak menang. Nah ini aku pikir apalah masalahnya. Rupanya pengajian dengan materi mengaji lebih rendah nilainya daripada pengajian tidak pakai pengajian tapi pakai tanci. Datang Zurdinata ke kebun-kebun, ke rumah-rumah, ngomong, saya nyalon Pak, insyaallah amanah, mari saya bimbing kita bersalawat. Salatullah salamullahi ala Toha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin. Ngikut galau orang itu dari rumah ke rumah. Luar biasa, sekali berselawat 10 kali lipat balasan dari Allah. Calon lain datang, coba aku nam selawat, dia orang tukar rokok kamu. Habis selawat tadi. Jadi bukan kita mengajarkan selawat, hilang. Apa masalahnya? Nah ini yang akan kita kaji nih. Masalahnya kita sedang kena gangguan kejiwaan. Kita sekarang ini sedang sakit jiwa. Gila Pak Ustaz? Lah tidak lah, tapi agak. Saya kupas satu dalil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu artinya sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un artinya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya apa, Bu? Artinya mati. Mati itu balik kepada Allah. Balik kepada Allah itu artinya mati. Saya tanya ke Bapak Ibu sekarang, landak mati kini belum? Tak apa-apa. Ya, kita cek. Ya. Besok kalau kita berangkat ke Bengkulu, pergi ke Lingkar Barat, nanyo dengan dokter, dok, ke rumah sakit jiwa, dok, apa ciri-ciri, apa tanda-tanda orang sakit jiwa ni kalau nyola sehat? Pasti dokternya ngomong, ciri-cirinya kalau tubuhnya sehat, pastinya minta balik. Pasti ngomong, dok, aku nak balik, malu aku di sini, anak bini aku siapa yang ngurus? Belum disuruh balik itu, dites lagi, ditengok lagi, dia ngomong lagi, dok aku nak balik, malu kita bernyanyi, nangis, tidak keruan itu. Jadi kalau orang sakit jiwa itu sehat, dia minta balik. Tadi aku tanya kalau tidak balik belum? Nah, belum, berarti masih sakit. Nah maka itu kita ingin solusinya supaya jiwa kita sehat. Sebelumnya senantiasa jangan pernah bosan menyampaikan salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. HP aku 3 nih. Yang ini TikTok, yang ini untuk YouTube kontennya, itu real Facebook. Duit galau tuh, cuman tidak cair. Yang malam nikah cair. Masuk tumbak chatting minggu.
Kita ni 3 komponen, Pak. Yang nampak oleh bapak ibu ni namanya jasmani, jasad. Idak pacak mesan. Idak ada pilihan dalam perut mak tu. Junaidi, kamu nak lahir A di Rejang, B di Jawa, C di Arab. Mungkin aku milih di Arab, tapi tidak ada pilihan itu. Atau kamu nak lahir dari perut siapa? Mungkin aku ngecek dari perut Iriana, buruk-buruk wapres gitu. Itu kira. Tapi tidak pacak milih. Ada bapak putih, mak putih, anaknya hitam. Ada maknya hitam, bapaknya kumbang, anaknya putih. Ngapalah datuknya orang lintang pegaralan? Mungkin karena itu. Lah ngapa tadi bapaknya putih, maknya putih, bapaknya putih, anaknya hitam? Bisa jadi sulit dapat keturunan. Setahun belum dapat, 2 tahun belum dapat, 3 tahun belum dapat, 4 tahun belum dapat, 5 tahun belum dapat, 6 tahun belum dapat, 7 tahun. Usaha maju, Pak Imam ngecek. Jadilah berurut ke sini, berurut ke situ, minum ini, nelan itu nih. Jadi mana? Pergi ke situ, kata Pak Imam. Kemana? Umroh. Berangkat situ, minta kepada Allah. Duit kamu banyak, minta ke Allah. Berangkat umroh. Kata pembimbingnya, kita sudah tawaf sa'i, jadi bebas mau ke Masjidil Haram. Pak Ustaz bisa tak bimbing kami suami isteri ini megang Kaabah? Jadi, kata Pak Ustaz, tengah malam sudah tahajud, suami isteri dibimbing megang Kaabah. Berdoalah sepuas-puasnya, Pak. Suaminya berdoa, ya Allah, beri kami keturunan dari darah daging kami, ya Allah. Kata suaminya. Bininya menangis megang Kaabah, tidak sempat lagi baca amin saking terharu. Ada yang di belakang amin, amin. Ditengok negro, itulah lahir anak hitam. Bisa jadi. Nah, itu kabul doa yang ini belum ceramah, masih pembukaan. Jadi jasad kita ni tak pacak mesan. Itu. Yang kedua, ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab, Waalaikumsalam Pak Ketua MUI. Kok kalau ada Pak Jayan tadi dak ku sini wang. Bukan apa-apa. Layo, dia lebih banyak lebihnya, lebih muda dari aku, lebih ganteng dari aku, dan lebih besar punya dia. Maksud saya pendapatan. Dia guru, ustaz, bertoko juga itu. Tapi karena diminta, ya, kami pernah sekosan itu dengan beliau. Alhamdulillah senasib juga, sama-sama ustaz itu. Sedang kami ceramah ni, endaklah orang nengoknya melewat sudah tu sudah. Memusim dia macam setinggal lah. Bapak Ibu berarti ruh itu milik Allah. Nah, yang ketiga ada komponennya jiwa. Jiwa dengan ruh inilah yang disebut dengan nyabai, nyawa. Ruh mati, jiwa mati juga. Nah, yang galak sakit ini jasmani dengan jiwa. Belum pernah terdengar sakit jantung, sakit ruh. Tak ada. Pergi kita ke rumah sakit, sakit apa dia? Sakit ruh. Tidak ada.
kolesterol, urat asam, asam urat, diabetes, darah tinggi, darah rendah, kemudian asam lambung, penyakit emah, gatal-gatal, kudis, kurap, pakai cap kaki 3. Itu sakit jasmani galau. Tapi bermotor berombongan, pedang panjang 2 meter, membacok orang yang tidak bersalah, itu sakit jiwa. Lah nak ngapo geng-geng motor model itu kan? Orang bersalah tidak, sakit jiwa tu. Nah kita yang tak kita bahas ini, jangan sampai sakit jasmani, sakit jiwa. Saya nengok pidato Pak Bupati Kepahyang ni tadi, goige madak di calon-calon ya. Jangan ganggu kawan, banyak bersyukur, jangan sombong, jangan jungkir balik, bangkit jungkir. Ini kan tanda-tanda jiwa sehat lah itu. Tapi kalau nyamanya kunuak doh, jangan ini, pakai ini, peci, lah kena gangguan jiwa. Calon bupati saya lo ini dan tak memilih, berarti yang tak memilih itu kena gangguan jiwa. Hukum kan PNS, ketua MUI sinang ada. Akan naik pekelak kumada paling benet nak TikTok mak benet Bapak Ibu yang saya hormati, macam mana kita sehat jasmani, sehat jiwa? Kalau sehat jasmani, sehat jiwa, insya Allah rohaninya sehat. Nah hebatnya, yang Allah panggil, yang Allah suka tu, yang jiwanya sehat, maka itu disebut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Pemilik jiwa yang tenang ini ngapo? Salah satu cirinya, ingat dia adalah makhluk. Bapak Ibu, di Indonesia ni Islam banyak nih, tapi belum tentu dia beriman. Masa Pak Ustaz taruhlah beriman, belum tentu bertakwa. Iyo apa? Taruh bertakwa, belum tentu ikhlas. Ini nak datang ke sini, calon bupati mengadakan pengajian sebanyak ini, di tempat lain prai badah daulah leyen. Itu luar biasa. Apa kuncinya? Banyak Islam tapi belum tentu beriman. Banyak yang beriman belum tentu takwa. Banyak yang bertakwa tapi belum tentu ikhlas. Nah macam mana ikhlas ni? Ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau semua tim Zurdinata Hafiz ini ikhlas, memulai dari diri sendiri, bahagia, aman kita. Kalau masing-masing kita dikasih ikhlas, aman kita. Untuk apa ikhlas nih Pak Ustaz? Kata Imam Athaillah, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal kita tu cak patung, Pak, cak boneka,
boneka itu bermata tapi tidak mencelik, bertelinga tapi tidak meninggal, bermulut tapi tidak pacak ngomong. Apa yang kurang dari boneka tu? Tidak punya ruh. Maka amal kita ruhnya adalah ikhlas. Dan ini kita lihat di tim Zurdinata Hafiz, insyaallah. Ikhlas cekemenam ngopi ya Allah sabar. Mod si jijai kila. Nah ini dari mana nak ikhlas ni? Dari diri sendiri. Kita ni galak pusing ni, pusing dengan urusan lain. Ada kandidat lain model ini, kita pusing lah nak ngapa pula pusing program orang. Terserah dia. Wah, di Facebook dia luar biasa. Lah biarlah dia di Facebook. Yang milik lah bukan Facebook. Wah, dia di sosial media itu luar biasa. Biarlah sosial media. Ini Zurdinatanya yang punya jiwa sosial. Nah itu. Kalau kita ini sibuk dengan urusan lain, salah galau orang ni. Ada anak orang baru tamat SMA nikah lalang gacang. Ada yang lah tamat S3 tidak nikah-nikah celaka waseku. Mahal antarannya wes renga jemuana. Dikit antaran wei ca pakai pelui. Pesta orang weh ge pada kelai pesta. Coba pakai pesta. Cada pesta aja. Salah galau. Ada lanang suami tunggang landang lintang pukang, kata Abdul Somad, nyari duit. Bininya 3 kali seminggu ke mall Bengkulu tu. Kita lah ngomong alang kebulok bodong gayang nyau. Moga mupan perempuan. Bini dia biarlah. Ada Tino kerja dari subuh sampai malam. Lakinya bangun jam 9 rokok mbak cipak. Kelao hidup beki benyabai lah kalanya buntang tidak benyawa dia. Terus saudara. Nah maka kita tak usah peduli dengan program orang lain, kampanye orang lain. Yang kita sebut Zurdinata nomor 3. Nomor 3 Zurdinata. Sebelum nomor 3 tu tidak ada nama orang kata. Jadi yang ku tahu 3 tu lah. Tidak ada anu 0 ada. Sudah 0 3 kata. Bapak Ibu yang hormati. Nah. Urusan agama ngapo jiwa kita ni goncang, jiwa kita ini tidak sehat, baru kita masuk ke materi. Tadi pembukaan galau. Yang pertama, jumudul min ain. Matonya ni pandangannya tertutup. Ngapa tertutup? Menceli cuman cem ngeliat. Ada orang berkain berkopiah. Sore-sore bertanya, kemana memang? Lah ke masjid kata orang. Katanya. Batas tu lah. Ada ibu-ibu pakai mukena. Kemana bi? Ke masjid. Idaknya bergerak, berwuduk, naikkan mata, tidak nengok artinya. Ada jando ngajak anak 3 kecil-kecil anak ni, lakinya mati. Kita lagi makan lontong. Kita ngomong dengan penjual lontong tu, Bu,
Sian nengok jando dia tu. Oh, kata bibi lontor, lakinya meninggal, anak masih kecil-kecil. Tu, suami meninggal, berat ujian ibu tu. Yang jando tu tidaknya peduli. Yang diuji itu bukan jando tu, yang ngap-ngop makan lontong tu. Itu yang sedang diuji. Amun awak tahu, belilah lontong tu 4 bungkus, antarlah dengan jando tu. Jangan dengan jandonyo, dengan anaknya. Kita ni kadang-kadang salah menilai ujian bagi jando tu. Yang makan lontong ngap-ngop itu yang diuji tu. Berbagi. Jadi kita ni kadang-kadang mata kita seelok ini kandidat kita, masih juga kita melirik-lirik yang lain. Nah, artinya pandangan kita tertutup. Apa sebab? Qaswatil qulub, hatinya keras. Kalau hati keras tu payah. Lemak ni yang jadi tino ni. Lengapo? Suami ibu nyelot, nyeketer tiap sore, tidak netes dosanya ke ibu. Suami ibu-ibu kemloam nyawer, tidak ada dosanya itu ke ibu-ibu. Suami ibu-ibu selingkuh, tidak ada dosanya ke ibu. Tapi kalau ibu tidak sholat, kami ditanya, ada dalilnya, ku ampusakum wa ahlikum naru, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, yang model ini kadang-kadang beratnya itu tuh, wajib nyuruh istri sholat. Sembayanglah buatlah peklaku apa. Sembayang bakodi. Astagfirullah, kita ni lah tua buka bitu ayo kuti. Aku nak ke pasar pakai jilbab, tidak berjilbab panas. Malu kita ke orang. Ke siapa belum malu? Ngapa malu? Badan aku dewek, muka aku dewek. Itu hati yang keras. Orang bertanya dengan saya, kalau punya bini cak ini Pak Ustaz, lah disuruh solat melawat, disuruh berjilbab, tidak endak, masih salah tak sebagai suami? Saya jawab masih salah. Salah apa Pak Ustaz? Salah milih bini. Dia lah kalau milih gaya yang itu hati yang keras. Tapi luar biasanya sekarang ini, pergilah ke pesta, tidak cukup 5 jari untuk nyari betino yang tidak berjilbab sekarang ini. Yang muslim berjilbab dari sisi jilbab. Yang sholat, yang pengajian, banyaklah ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Nah, maka tinggal ibu-ibu yang membangunkan suami kalau dia tidak sholat. Dibangunkan. Cak aku bina Pak Ustaz menajang. Jangan dari ujung telapak kakinya. Ini telapak kaki dari samping. Ikut telapak kakinya samping sini. Ya. Lah subuh. Tidak ndak je betisnya. Ya. Subuh. Tidak ndak lututnya. Ya. Subuh. Tidak ndak dia balungnya. Ya. Tidak ndak dia batas itulah. Jangan naik lagi. Ya. Bapak Ibu Yusuf. Hati. Sudah ya? Kalau hati yang keras beberapa kali dibangunkan dia tidak bangun gitu. Kalau hati yang keras macam mana pun partai pengusung kita tidak juga dia tertarik. Ngapa? Hatinya keras. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ni walaupun hatinya keras, mulutnya cerewet, kadang-kadang baik hatinya. Ada kisah bu, suaminya pergi pengajian bawa payung gitu. Karena gerimis kan, pergi pengajian bawa payung. Selesai pengajian, payung tinggal. Dia bersepeda bawa payung itu. Kata bininya, di mana payungnya? Sepeda lado. Astagfirullah, tinggal.
La ilaha illallah, kata bini. Berhenti pengajian. Tiap pengajian tinggal payung. Las 10 payung. Maro diingatkan, apa isi pengajian tadi? Nah, kata lakinya, payung bae tinggal, apalagi isi pengajian. Berpikir bininya, kalau berdosa marahi laki ini. Diam aja lakinya, kan merasa bersalah. Besok tuh dibelikan lagi payung. Nih ya, aku belikan lagi. Tapi ingat, kata Nundung, jangan puluh, tinggalkan terus. Yo, pengajian lagi, payung lipat dikepit. Salam dikepitnya, lagi pengajian dikepitnya payung tuh. Bukan dikepit itu. Lalu selesai, sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam itu. Payung ya ini, ku kepit dan sebagainya. Alhamdulillah. Sepeda mana? No. Lah tinggal plus. Ya Allah. Itu yang pertama. Wa qaswatul qulub min qaswatiz dzunub. Hati yang keras itu karena banyak dosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa nih, berdosa galau. Tapi catatan malam ini itu sudah tertulis di buku malaikat. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ada masanya kelak mulut ditutup, yang berbicara adalah tangan. Pernah bersalaman dengan Ustadz Jayan, pernah bersalaman dengan UJH, 3 hurufnya. UJH 3. Rabiul Jaya 2. RJ. UJH 3. Kaki ini tidak pakai U. Pernah berjalan, itu dicatat oleh malaikat malam ini. Karena itulah ringan langkah ke sini nih, insya Allah dado ini, hati ini, jiwa ini agak bersih. Kalau bersih ini tidak ada, agak bersih. Ya, bang apa? Kalau ada orang tidak datang pengajian, itu sama dengan ikan yang tidak senang dengan air. Itu. Walaupun sesungguhnya yang membunuh ikan itu air juga, pas digulai pakai air. Ini penyebab hati keras itu banyak dosa. Tapi kita tidak ada yang tidak berdosa. Allah itu bukan pengampun, tapi maha pengampun. Cuman 2 Allah yang tidak maha itu. Idak Mahabharata dan Idak Mahasiswa. Lain itu maha kan. Kita datang ke sini membawa hati bersih. Urusan milih nak nomor 3 terserah, dan tak yang lain juga, itu hak bapak ibu. Kelaklah itu. Tapi kita datang pengajian ini luar biasa. Ikhlas Pak Ustaz. Tak pacak diukur ikhlas itu bapak ibu. Bab ngapo? Tak seluruhnya kita ini ada sumber pendidikannya. Model guru kalau tercubit dikit anak ibu, anak bapak, tidak pula nak kadu mengadu sampai ke polsek. Setiap FKIP tarbiyah itu ada jurusan pendidikannya, tapi tidak ada jurusan kesabaran. Jadi kalau guru marah dikit, biasa baik. Begitu juga dengan fakultas hukum. Di mana ada fakultas hukum, ada jurusan hukum pidana, hukum perdata, hukum nasional, tapi tidak ada hukum keadilan. Jadi kalau kita merasa tidak adil, biasa baik. Dan ada fakultas dakwah,
tapi tidak ada jurusan keikhlasan. Jangan nian Pak calon nak ngukur ikhlas aku kelak, gitu. Balik nih kelak. Nah maka kita kadang-kadang Pak merasa ukur murek tun coa amun ada itu sakit ku semula. Kalau ada orang undang ku datang, ada orang musibah ku datang, bebuah pisang ku kasih, ada rambutan ku kasih. Ditanya semayang, semayang memang belum. Nah kita tidak sadar ini. Sekali sengaja meninggalkan sholat subuh itu 60.000 tahun neraka. Bukan 60.000 tahun kita, 60.000 tahun situ. Setahun di situ tuh 1.000 tahun di sini. Sekali tidak sembahyang zuhur sama dengan membunuh 1.000 umat Islam. Sekali tidak sembahyang asar sama dengan merobohkan Ka'bah. Sekali tidak sembahyang maghrib, kalau nyotino sama dengan berzina dengan baknya, kalau nyodalang sama dengan berzina dengan maknya. Kurang apa dosa kita? Kalau Isya Pak Ustaz, sekali meninggalkan sholat Isya, kata Allah, kamu tinggal di bumiku, kamu makan dari rezekiku, cari bumi lain, cari Tuhan lain selain aku. Nak kemana kita? Nak ke bumi? Ayo, lah penuh di situ. Nah dosa ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Aku belum sembahyang Isya Pak Ustaz, masih panjang. Gitu. Baliklah sembahyang Isya. Tapi kita tidak baca karena sayang dengan suami, tidurlah ya, biar aku sembahyang Isya untuk ayah. Tak ada. Pak Ibu yang saya hormati, nak sekaya apapun orang Islam dia, idak pergi haji dia kafir tak dia? Idak. Dia kaya seminggu 1 miliar, sebulan 4 miliar. Idak tak berhaji, idak kafir dia. Cuman dikecek ketua MUI. Jadilah rezeki kamu 1 miliar seminggu ni. Kelak dapat teguran dari Allah, sakit, tak baca apa-apa. Lah ngapa? Pak Ustaz, berangkatlah haji. Pak Ustaz kepayang ni 20 tahun. Woi jangan pula ngambil reguler. Ambil yang puroda. Berapa Pak Ustaz? 450.000, 450 juta. Cuman 1 miliar kamu bayar 2 laki bini itu. Kapan berangkat? Kini kamu bayar, kini kamu berangkat. Ya pacak Pak Ustaz ngurus, aku ngurus, berangkat, selesai Pak. 3 tahun dia tidak puasa. Kafir tak? Tidak. Ngapo kau tidak puasa? Nak nengok terainya. Terai apa? Nak nengok terainya. Tengah-tengah. Bini kau ni, penting kepala aku, kata Pak Imam. Lah ngapo? Bini kau ni ngomong. Maluanian aku Pak Imam. Laki aku itu tidak puasa. Cucung kamu ngomong. Datuk kami dah sembahyang tu. Ngapa belum melapor ke Iman? Bukan melapornya, ngasih tahu. Bermalulah tua ni. Pak Imam, jadi macam mana? Bayar utang puasa kamu. Ya lang kenemban itu. Berapa hari? 90 hari lah, 3 tahun. Ya kebilo bayar Senin, Kamis. Ya puasa sunat, pelaksanaannya Senin, Kamis. Tapi judulnya puasa kodok, puasa utang. 90 hari selesai, Pak. Tapi kalau tidak sembahyang maghrib tadi, inilah Isya lewat. Besok masih ada, belum tentu kita hidup sampai subuh. Nah ini yang kita tidak sadari. Wa qasatiz dzunub min nisyanil maut. Orang yang terlalu banyak dosa itu lupa akan mati. Datuk Sianu lah 85 masih sehat. Pak Sianu sebulan sekali ke rumah sakit, masih hidup. Sianu masuk jurang liku 9 selamat. Lah apa kaitannya dengan kita? Orang mati ini tidak harus masuk jurang, tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu. Banyak
yang mati muda itu tuh. Nah, orang yang keras hatinya, banyak dosanya, lupa akan mati. Kapan kita mati Allah tidak kasih tahu. Di mana kita mati Allah tidak kasih gambaran. Maka itu watazawwadu fa inna khairuz taqwa. Carilah bekal sebaik-baik bekal takwa. Ibu-ibu tahu takwa? Kami dengan Ustaz Jayan ini takwa. Yo Pak Ustaz, kamu Ustaz? Bukan, takwa itu takut sama yang tua. Daripada istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Yang berikutnya wanisil min tulil amal. Orang yang lupa mati itu panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini merasa bahwa dunia sudah digenggaman dia, merasa dia segala-galanya. Padahal Allah melalui Rasulnya sudah kasih tahu, sayati zamanun, akan sampai masanya kiamat semakin dekat. Apa tandanya Pak Ustaz? Dua. Takarrabuz zaman wa takarrabus aswat. Takarrabuz zaman ini dunia terasa, waktu terasa sangat singkat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam, sejam rasa sedetik. Landak sampai ini, tahu-tahu landak 2025. Tahu-tahu bupati baru kita. Tahu-tahu dilantik Pak Zurdinata. Nih tahu-tahu habis 2030, ngulang lagi proyek berikutnya. Kelak dulu yang itu, yang ini dulu. Nah ini waktu belum itu terasa Pak Ustaz. Kalau itu belum masuk, ada tanda keluar. Takarabus aswat, pasar makin mudah diakses. Kita ingat dulu, kalau nak ke Pekan, kami utara tuh pekannya Lubuk Durian. Itu berangkatnya habis subuh, berjalan 7 kilo. Kemerenyit dengan kasmulado. Lah nangis gitu. Lah ngamuk, mak ngapa kau nak ngikut tadi? Rasa kumak digigitnya juga, tapi kan tidak merasa, kan? Kini ndak jadi obat, tidak ada lagi sembado tuh. Sudah tuh muncul teknologi gerobak. Aku masih dapat itu. Peginya lemak bergerobak tuh, baliknya kerbau tidak nak berjalan, nak berkubang dulu, nak ini dulu, itu kondisinya. Kemudian ada taksi yang gerobak kata orang tuh. Sekarang Masya Allah, kita nengok batik Pekalongan, ai cam-cam kita kebilo ke Jawa Tengah. Lah ngapa perlu ke Jawa Tengah? Batik Pekalongan lah kata ngecot deh. Ngapa ngecot COD? Gampang sekarang. Hari hujan, perut lapar, pesan lewat Grab, sampai apa nak kita pesan. Itu dulu Yande ini kalau sekolah di Bengkulu nunggu wesel gitu. Kalau ada kiriman. Kini tidak ada orang main wesel. Ya, TF. Saya ngajak anak saya liburan ke Jakarta, beli kentang goreng tuh tulisannya sake-sake. Nah dikuncang-kuncangin. Saya bilang berapa Bu? Sekian. Nggak aku bayar. Maaf Pak, pakai kris saja. Ay, las kuno atau bayar? Pakai kris. Kita scan barcode selesai, duit kita hilang dalam itu. Bisa jadi kelak di zaman Pak Bupatinya Zurdinata yang jualan sayur di pasar Kepayang ini, ditanya berapa sekilo? 5.000. Nah kata pakai barcode Pak. Sehingga kalau ada cash ya. Luar biasa. Zaman sekarang luar biasa Pak. Dulu bayar listrik
Sehari kita nunggu dipanggil tuh. Antri, dipanggil Pak Junaidi. Oh iya Bu, berapa Bu? 700 Pak. Lah, besar nyawan ya weh. Ida bawa duit saya besar itu apa Pak? Duit saya dah cukup besar itu. Maksudnya apa Pak? Belum saya bayar lah. Rupanya kunilbong. Balik. Besok lagi cari. Antri lagi. Kalau sekarang selesai. Ini luar biasa. Pasar lah makin dekat. Nah ini orang yang panjang angan-angan tidak menyadari dirinya siapa. Watulul amal min hubbud dunia. Panjang angan-angan itu cinta kepada dunia. Mestinya Pak Zurinata ni beraya ke kebun-kebun itu kan. Tolong kilik aku. No, kau buka pengajian dari ini. Ini kan tidak hubbud dunia. Karena beliau yakin kuasa Allah itu luar biasa. Dari sisi partai pengusung banyak. Dari catatan track record beliau belum ada yang hitam. Nah, anak beliau jadi anggota DPR dari partai PKS. Salah satu sahabatnya Edward Samsi. Di Kebawaitan itu tidak ada yang tidak kenal Edward Samsi. Nah yang melesetnya sudah dia berkunjung orang tidak milih, masih juga dia datang. Jauh pula Maya. Masih juga dia omongnya pula, orang sini tak milih aku tapi aku datang. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu. Tidak usahlah banyak milih Pak Zurinata nih. Berapa mata pilih sih? 112.000. Ada 80.000 jadilah. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia inilah yang merusak semua komponen jasmani rohani. Meneler itu karena cinta kepada dunia. Narkoba, judi online itu cinta kepada dunia. Tidak ada gunanya batas-batas itulah. Masjid sepi, malas pengajian, gitu. Tiap tahun orang berkorban, nama kita tidak pernah tertempel. Aku tiap tahun Pak Ustaz, nah baru mantap. Kambing apa sapi? Tidak, kupon baik. Malau. Duit banyak, belum nak berhaji. Lama Pak Ustaz antriannya. Berangkat umroh, tidak ada kawan Pak 1 Desember barang UJH. Promosi kata. Barang UJH 1 Desember. Silakan itu. Nah paling tidak kita penuhi dululah tanda-tanda kita nih orang disebut takwa itu. Ini penutup pengajian kita. Bapak Ibu, Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum muslim. Muslim itu orangnya, agamanya Islam. Dikece agama Islam itu karena ada ISLAM. Kaji dusunnya Islam itu Isya subuh, lohor, asal maghrib. Kalau kita baru Isya subuh baik agama kita Is. Kalau maghrib baik agama kita M. Kalau Isya tidak, subuh tidak, lohor jauh, maghrib tidak, asar tidak, tambahkan satu kolomnya Isyalam. Serai nggak mange oh Jawa. Itu yang rombongan tidak sholat itu. Kalau urusan takwa itu tengok tandonya, ada tak tandonya? Apa di Al-Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Beda gaib dulu dengan gaib sekarang. Kalau gaib dulu penuh di rumah tuh tulisan-tulisan mujarabat, kantong ini tebal, bukan duit, jimat. Sekarang tidak ada lagi orang pakai model itu. Orang percaya kepada akhirat, orang percaya kepada kubur. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Masjid dekat, butuh jamaah. Luar biasa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, berbagi.
atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu, sejam dari penyampaian ini rasanya cukup. Kalau disampaikan galau, pilkada ini masih lama. Loka kita tidak diundang lagi. Padahal latih huruf tadi kan. Mari kita perbaiki jiwa kita. Iri, dengki, hasad, hasut, sombong, itu bukan contoh yang baik. Zurdinata orang yang santun. Bukan dia tidak ingin buah maka berkeliling, tapi dia menyapa masyarakat. Jangan ganggu orang. Orang ganggu kita bukan sabar. Islam tidak membiarkan itu. Ditanya, ngapa ganggu? Apa masalahnya dengan kamu? Kalau yang dilanggar, apa pelanggaran kami? Itu. Jangan kita diam aja. Itu. Baliho kita dirusak. Ngapa baliho ini? Adanya ganggu kamu. Apa teboni masang ni tidak pamit? Kemudian kita difitnah. Apa alasan kamu memfitnah? Apa yang tidak kamu harap dari kami? Fair. Itu. Kita juga tidak pernah mengganggu orang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik tipu daya, tidak ada kita nih. Allah lebih hebat tipu dayanya. Islam ini membawa kita kepada keselamatan, bukan cuma dunia, tapi akhirat. Andai kata Kepayang ini ingin berkemajuan, beradab, tidak hanya sekedar membangun fisiknya, tapi juga psikis jiwa kita, itu semua sudah Allah takdirkan pada Zurdinata Hafiz. Pilihan ada pada kita. Kita tidak menjelekkan kandidat yang lain, tapi kita memuliakan, membanggakan calon kita wajar. Saya pikir demikian. Mohon maaf, dia siga tiu tu bahu kepada Allah kita mohon ampun. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.